Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 dengan beranggotakan kelompok saya sendiri, Rafika Sari Prayetno, Dinda Renata Cecilia, Almira Olivia Siregar, Okta Yulanda Putri, dan Cynthia Agustina Siregar. Kami dari kelas MM4, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan membawakan materi fungsi. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan memulai pembahasan materi fungsi. Pengertian fungsi. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Di sini dapat kita perhatikan ada diagram panah, yang dimana himpunan A dinamakan daerah asal atau domain fungsi, yang himpunan B dinamakan daerah kawan atau hasil fungsi F. Himpunan semua anggota B yang dipasang dengan setiap anggota himpunan A dinamakan wilayah hasil atau range fungsi F. Pengertian fungsi. Definisi. Misalkan A dan B dua himpunan tak kosong. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Dengan aturan, setiap anggota harus habis terpasang dengan anggota B, tetapi tidak boleh membentuk cabang. Kita perhatikan kedua diagram panah berikut ini. Kedua diagram ini merupakan relasi. Fungsi itu sudah tentu relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Nah, kita perhatikan diagram pertama atau relasi pertama. Apakah ini termasuk fungsi? Coba kita lihat. Gambar pertama ini merupakan fungsi, sedangkan gambar kedua bukan fungsi. Di mana letak perbedaan kita lihat kembali pada aturannya, yaitu setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B, tetapi tidak boleh membentuk cabang. Tetapi di gambar yang pertama atau relasi yang pertama, yaitu fungsi, karena setiap anggota A memiliki satu unsur anggota di B. Sedangkan gambar kedua bukan fungsi, karena unsur anggota A memiliki lebih dari satu unsur di B. Ilustrasi fungsi. Kita dapat melihat di sini ada 3 diagram panah, yang masing-masing di yang gambar pertama itu adalah fungsi, karena di anggota A memiliki satu unsur anggota di B. Di gambar kedua itu bukan fungsi, sebab ada elemen A yang mempunyai dua kawan. Gambar yang ketiga juga bukan fungsi, sebab ada elemen A yang tidak mempunyai kawan. Contoh, di sini dapat kita lihat ada 4 diagram panah berikut ini. Nah, kita perhatikan diagram pertama atau relasi pertama. Apakah ini termasuk fungsi atau bukan fungsi? Di diagram pertama, yaitu fungsi, karena ada anggota A yang mempunyai tepat satu anggota di himpunan B. Gambar yang kedua merupakan bukan fungsi, karena ada anggota A yang mempunyai pasangan lebih dari satu anggota di B. Gambar yang ketiga ini merupakan fungsi, karena dapat kita lihat anggota di A memiliki satu unsur anggota di B. Kemudian gambar yang keempat itu merupakan fungsi juga, karena anggota A memiliki satu unsur anggota di B. Pada gambar 1, 3, dan 4, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu anggota himpunan B. Relasi yang memiliki ciri seperti itu disebut fungsi atau pemetaan. Pada gambar 2 bukan fungsi karena ada anggota yang punya pasangan lebih dari satu anggota B. Baik, di sini ada contoh, perhatikan diagram panah berikut. Sebelum menjawab ini, kita harus mengingat aturan fungsi, yaitu aturan pertama. Semua anggota himpunan A tepat memeta tepat satu kali di anggota himpunan B. Dan aturan yang kedua adalah tidak boleh membentuk cabang atau tidak boleh satu anggota A mempunyai pasangan lebih dari satu anggota B. Di sini kita lihat pilihan A ini merupakan fungsi karena anggota A tepat satu kali dipasangkan di anggota B. Sedangkan pilihan yang B bukan fungsi karena ada anggota A yaitu A mempunyai dua pasang di anggota B, yaitu 1 dan 2, dan itu menyalahi aturan yang kedua. Sedangkan yang C bukan fungsi karena ada satu anggota A yang tidak memiliki pasangan, dan itu menyalahi aturan yang pertama. Diketahui min 1, 2,
min 4, 5, 1, 1, 2, 8, min 5, 1. Yang kedua, 13, 14, 13, 5, 16, 7, 18, 13. Yang ketiga, 3,90. Yang ketiga, 3, 90, 4, 5, 4, 6, 7, 1, 8,90. Yang keempat, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kelima, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 3, 9. Yang keenam, min 3, 4, 4, min 5, 0, 0, 8, 9. Yang ketujuh, 8, 11, 3, 4, 5, 6, 17, 8, 19. Ditanya, carilah yang merupakan fungsi. Jawab 1, 3, 4, 6. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan dari A dan A dinamakan prabayangan dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian dari B. Diketahui dari gambar di bawah yang dimana DF domain fungsi F dan RF range kodomain. Penyajian fungsi. Fungsi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, diantaranya 1. Himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi. 2. Formula pengisian nilai atau assignment. Contoh, fx sama dengan 2x tambah 10, fx sama dengan x pangkat 2, dan fx sama dengan 1 per x. Contoh 1, relasi f sama dengan 1u, 2f, 3w. Dari A, 1, 2, 3 ke B, U, F, W adalah fungsi dari A ke B. Di sini F1 sama dengan U, F2 sama dengan F, dan F3 sama dengan W. Daerah asal dari F adalah A dan daerah hasil adalah B. Jelajah dari F adalah U, F, W, yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Contoh 2, relasi F sama dengan 1U, 2U, 3F. Dari A, 1, 2, 3 ke B, U, F, W adalah fungsi dari A ke B. Meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A, daerah asal fungsi adalah A, daerah hasilnya adalah B, dan jelajah fungsi adalah UF. Selanjutnya, fungsi surjektif atau onto. Fungsi F dikatakan dipetakan onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Sebagai contoh di mana pada yang contoh A, elemen B memiliki pasangan semua, maka dikatakan pada. Sedangkan yang di sampingnya, yaitu himpunan B tidak memiliki semua pasangan dari A atau tidak pada. Diketahui relasi F sama dengan 1,U, 2,U, 3,V. Dari A sama dengan 1, 2, 3. Ke B sama dengan U, V, W. Bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F. Diketahui relasi F sama dengan W, F sama dengan 1, W, 2,U, 3,V. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W. Fungsi pada, karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Contoh, F sama dengan 1, W, 2,U, 3,V. Dari A sama dengan 1, 2, 3. Ke B sama dengan U, V, W, X adalah fungsi 1 ke 1. Tetapi relasi F sama dengan 1,U, 2,U, dan 3,V. Dari A sama dengan 1, 2, 3. Ke B sama dengan U, V, W, bukan fungsi 1 ke 1, karena F1 sama dengan F2 sama dengan U. Fungsi bijektif. Fungsi F
A ke B dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijektif bila ia injektif dan surjektif pada fungsi bijektif. Setiap anggota B mempunyai tepat satu prabayangan di A. Contoh, apakah fungsi f a b c d ke 1, 2, 3, 4 dengan fa sama dengan 4, fb sama dengan 2, fc sama dengan 1, dan fd sama dengan bijektif? Penyelesaiannya, karena semua nilainya berbeda, maka fungsi ini satu-satu atau injektif. Karena semua anggota B habis terpasang, maka ia surjektif atau onto. Jadi, fungsi ini dikatakan bijektif. Baik, fungsi f(x) sama dengan x kurang 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Contoh, gambar pertama menunjukkan fungsi 1 ke 1 bukan pada. Gambar kedua, fungsi pada bukan 1 ke 1. Gambar ketiga, bukan fungsi 1 ke 1 maupun pada. Dan gambar terakhir, bukan fungsi. Komposisi fungsi G bundaran f x sama dengan G fx, artinya fx masuk ke gx. Contoh, jika fx sama dengan 2x kurang 5 dan gx sama dengan 3x tambah 1, tentukan A. F bundaran G x, B. G bundaran f x, dan C. F bundaran G kali 4. Jawab. Penyelesaian yang A. F bundaran G kali X sama dengan F G kali X sama dengan 2 kali 3X tambah 1 kurang 5. Hasilnya 6X kurang 3. Dan yang B, G bundaran F kali X sama dengan GF kali X sama dengan 3 kali 2x kurang 5 tambah 1 sama dengan 6x kurang 14. C. F bundaran G kali 4 sama dengan 6 kali 4 kurang 3 dan hasilnya adalah 21. F bundaran G kali X tidak sama dengan G bundaran F kali X. Jadi pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Contoh, jika f bundaran G kali X sama dengan 6X kurang 5 dan Gx sama dengan 2X tambah 1, maka fx adalah cara 1, f bundaran G kali X dan Gx linear. Misal, fx sama dengan Ax tambah B. F bundaran G, X sama dengan Fg kali X. 6X kurang 5 sama dengan A 2X tambah 1 tambah B sama dengan 2AX tambah A tambah B. 2A sama dengan 6, A sama dengan 3, AB sama dengan min 5, B sama dengan min 8. Didapat Fx sama dengan 3X kurang 8. Cek F bundaran G kali X sama dengan, maka cara yang kedua yang diketahui F bundaran Gx dan Gx. Misal Gx sama dengan 2X tambah 1 sama dengan X A kurang 1 per 2. Fa sama dengan 6A kurang 1 per 2 kurang 5. Fx sama dengan 3X kurang 8. Fungsi inverse. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible. Dapat dibalikan, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible jika dapat dibalikan, jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, karena fungsi balikannya tidak ada. Dapat dijelaskan. Relasi F sama dengan 1, U, 2, W, 3, V dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Balikan fungsi F adalah
F pangkat min 1 sama dengan U, 1, W, 2, V, 3. Jadi F adalah fungsi invertible. Tentukan balikan fungsi fx sama dengan x kurang 1. Penyelesaian fungsi fx sama dengan x kurang 1 adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Jadi balikan fungsi tersebut ada. Misalkan fx sama dengan y, sehingga y sama dengan x kurang 1, maka x sama dengan y tambah 1. Jadi balikan fungsi balikannya adalah f pangkat min 1 y sama dengan y tambah 1. Contoh, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 6. Jawab, di sini fx kita samakan dengan y, jadi y sama dengan fx. Jadi y sama dengan 2x tambah 6. Kita pindahkan ke kiri, 2x tambah 6 sama dengan y. Karena kita ingin tahu hasil x-nya, jadi kita pindahin 2x sama dengan y kurang 6. X sama dengan y kurang 6 per 2 atau sama aja dengan 1 per 2 kali y kurang 6. Jadi f inverse y sama dengan 1 per 2 kali y kurang 6. Karena kita di sini mencari inverse-nya x, jadi y ini kita ganti jadi x. Jadi atau f inverse x sama dengan 1 per 2 kali x kurang 6. Lanjut, contoh, diketahui fx sama dengan x tambah 3, gx sama dengan 5x kurang 2. Hitunglah f bundaran g inverse x. Oke, cara yang pertama yaitu kita cari nilai f bundaran gx-nya dulu. Jadi f bundaran g x sama dengan f kali gx sama dengan gx tambah 3. Kita masukin nilai gx-nya yaitu 5x kurang 2 tambah 3. Hasilnya sama dengan 5x tambah 1. Sekarang kita cari f bundaran g inverse x sama dengan y sama dengan 5x tambah 1, yaitu tadi hasil dari f bundaran gx-nya. Karena sini kita akan mencari nilai x, kita pindahkan 5x ke kiri. Jadi 5x sama dengan y kurang 1, x sama dengan y kurang 1 per 5 atau sama aja dengan 1 per 5x dikurang 1 per 5. Ada cara yang kedua juga, yaitu fx sama dengan x tambah 3, y sama dengan x tambah 3. Karena kita ingin mencari nilai x-nya, kita pindahkan x ke kiri sama dengan y kurang 3. Sekarang kita mencari inverse dari x, yaitu sama dengan x kurang 3. Sekarang kita mencari nilai gx, inverse gx-nya, yaitu gx sama dengan 5x kurang 2, y sama dengan 5x kurang 2. X sama, karena kita ingin mencari nilai x-nya, berarti pindahkan x ke sini. X sama dengan 1 per 5 y tambah 2 per 5. Sekarang inverse dari g inverse x-nya sama dengan 1 per 5 x tambah 2 per 5. Sekarang kita mencari f bundaran g inverse x-nya sama dengan kita gabungkan g inverse bundaran f inverse x sama dengan g inverse sama kali f inverse kali x sama dengan kita masukin nilainya tadi, nilai f inverse-nya ke dalam x. Jadi 1 per 5 x kurang 3 tambah 2 per 5 sama dengan 1 per 5x dikurang 1 per 5. Lanjut, di sini ada latihan. Kita akan jawab satu, yaitu latihan pertama. Misalkan f fungsi dari a, b, c ke 1, 2, 3 dengan aturan fa sama dengan 2, fb sama dengan 3 dan fc sama dengan 1. Apakah f invertible? Jika ya, tentukan inverse-nya. Jadi di sini fungsinya ini adalah invertible karena dia di sini memiliki pasangan, yaitu berkorespondensi 1-1.
Jadi, kalau kita tentukan inverse-nya, inverse adalah kebalikan. Jadi, inverse-nya adalah F inverse 2 sama dengan A, F inverse 3 sama dengan B, dan F inverse 1 sama dengan C. Oke. Di sini ada 5 soal pembahasan. Jika ini disiapkan untuk lebih mengasah kalian dalam fungsi. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.